Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMA kedua Samarinda, khususnya kelas 9. Alhamdulillah bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus kita masih bertatap muka untuk belajar daring. Sebelum kita belajar untuk materi, tentunya perlu saya ingatkan kembali dalam belajar daring tentunya yang terpenting adalah menjaga kesehatan, tetap kalian memakai masker di mana kalian untuk kepentingan yang secara umum dan memakai sanitasi. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk materi kali ini nanti akan saya dampingi, yaitu Pak Pranoto, Pak Pujana, dan Bu Herni, yang akan menyampaikan materi tentang kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kalian akan membahas materi tentang kebahasaan teks laporan percobaan, perlu kita ingat kembali materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan pertama tentang pemahaman teks laporan percobaan. Tentunya kalian masih ingat pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri dan fungsi. Inilah yang menjadi landasan kalian akan mempelajari materi selanjutnya. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk mengingat waktu perlu kalian simak untuk materi-materi yang Bapak sampaikan tentang kebahasaan teks laporan percobaan. Adapun tujuan dalam materi tentang kebahasaan percobaan, laporan percobaan, yang pertama kalian diharapkan bisa menelaah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Dalam laporan teks percobaan, dalam kebahasaan di sini ada beberapa ranah yang nanti kalian pelajari. Yang pertama adalah dalam teks laporan percobaan, yang pertama adalah menggunakan kalimat aktif dan pasif, dan yang kedua menggunakan kalimat perintah, ketiga menggunakan kata bilangan, keempat menggunakan kata hubung atau konjungsi, dan yang terakhir atau yang kelima menggunakan sinonim atau antonim. Untuk lebih jelasnya perlu saya berikan suatu penjelasan sekilas. Yang pertama adalah kalimat aktif dan pasif, bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu atau kegiatan. Contohnya, kita akan membahas larutan elektrolit dan larutan monokrolit. Ini yang kita sebut dengan kalimat aktif, bahwa yang kalian perhatikan adalah predikatnya, kata kunci predikatnya. Yang berikutnya kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau kegiatan. Dan ini tentunya merupakan suatu perlawanan kalimat aktif yang predikatnya yang menjadi kata kuncinya adalah predikat yang berawalan di. Yang selanjutnya adalah kalimat perintah, bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang isinya yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu atau yang kita kehendaki. Contohnya, siapkan gelas kaca berwarna bening. Maka kata yang diberikan tanda merah berarti merupakan kata kunci. Dalam kata kunci dalam kalimat perintah, ya, di sini saya berikan contoh kata tolong, jangan, masukkan, susunlah, ambil, mohon, sebaiknya, dan lain. Pada intinya dalam kalimat perintah adalah menggunakan kalimat perintah yang halus. Yang berikutnya adalah kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah, urutan, dan tingkatan. Dalam contoh kata bilangan, sini ada kata 1, 6, 10, banyak, berapa, ya, sebuah. Kata bilangan jumlah, pertama, kedua, ketiga, kata bilangan urutan. Yang berikutnya menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kata hubung atau konjungsi atau yang sering disebut dengan kata tugas adalah kata yang berfungsi untuk menggabungkan klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf, sehingga kata hubung ini akan memiliki fungsi yaitu untuk koherensi atau koheren, untuk keterpaduan antara klausa dengan klausa, antara kalimat dengan kalimat, antara paragraf dengan paragraf.
Yang selanjutnya contoh kata hubung, sini ada kata hubung dan, tetapi, atau, sejak, untuk, atau guna, karena, akibat, biarpun, yaitu, seperti, sampai, biarpun, dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lain tentunya. Yang selanjutnya adalah sinonim atau antonim. Sinonim adalah persamaan makna kata atau kata yang memiliki persamaan arti. Contoh sinonim, letakkan, ya, sama maknanya dengan kata taruhlah. Selanjutnya sama dengan berikutnya. Eksperimen sama dengan percobaan. Berarti sebuah sinonim adalah kata yang memiliki sama makna atau sama arti. Yang berikutnya adalah antonim. Antonim adalah lawan kata atau kata yang memiliki makna yang berlawanan. Nanti akan dijelaskan dalam sebuah teks laporan percobaan. Anakku yang saya banggakan, ya, sekarang kalian perhatikan dalam penggalan teks laporan percobaan, kita amati sama-sama. Dalam teks laporan yang berjudul membuat SLIM tanpa buraks. Di sini Bapak tampilkan penggalan teks laporan, Bapak ambilkan untuk bagian tujuan untuk memahami bahwa dalam konteks laporan menggunakan sebuah kata aktif maupun pasif seperti yang Bapak berikan tanda merah, kata menggumpal, kata memiliki. Ini bukan kalimat aktif, sedangkan kalimat yang ditandai dengan kata dimainkan, maka bukan kalimat pasif. Ini yang dikatakan bahwa ciri kebahasaan pertama menggunakan kalimat aktif dan pasif. Yang berikutnya bisa kalian cermati bahwa dalam sebuah ciri kebahasaan, dalam teks laporan pada umumnya akan dituangkan atau dimunculkan dalam langkah-langkah. Yang pertama adalah kalimat perintah. Ya, perintah sini ada kata campurkan, yang kata yang beri Bapak tanda hijau. Campurkan, tambahkan, masukkan, aduklah. Ini merupakan suatu contoh kata perintah yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Yang berikutnya kalian perhatikan pada kata yang Bapak beri tanda biru. Kata dan, kata atau, kata untuk, kata kemudian. Ini merupakan suatu contoh kata hubung atau konjungsi sehingga menunjukkan suatu keterkaitan antara klausa dengan klausa. Yang berikutnya yang Bapak beri tanda merah, kata struktur, ya, dan kata bentuknya ini merupakan sinonim, bahwa struktur juga bentuk ini sinonim. Yang berikutnya kata bilangan. Untuk selanjutnya adalah kata bilangan. Baiklah, untuk selanjutnya untuk kebahasaan adalah kata bilangan. Kata bilangan di sini yang Bapak beri tanda merah 5 sampai 10 menit. Ya, inilah contoh kata bilangan. Dari materi yang Bapak sampaikan perlu kita refleksi kembali bahwa kebahasaan dalam teks laporan yang pertama menggunakan kalimat aktif pasif, yang kedua menggunakan kalimat perintah, yang ketiga menggunakan kata bilangan, yang keempat menggunakan kata hubung atau konjungsi, dan yang kelima menggunakan sinonim atau antonim. Anak-anakku yang saya banggakan, dari materi kebahasaan teks laporan percobaan tentunya perlu kalian cermati dan perlu kalian pahami, karena nanti setelah materi ini akan Bapak berikan sebuah evaluasi, ya, sejauh mana kalian memahami materi yang Bapak berikan. Sebelum saya akhiri, perlu kalian simak kembali bahwa sumber bahan ajar yang Bapak gunakan buku wajib paket dari Kemendikbud, berarti disediakan perpustakaan. Kalau misalkan dari buku perpustakaan belum ada, kalian bisa menggunakan buku elektronik, berarti kalian bisa mengambil di internet.
atau dari buku sumber lainnya. Ini yang perlu kalian pahami. Dan sebelum saya akhiri, salam sepanda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.